Saya berada di Singapura dan dari negara ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Kita dalam pelajaran serial mengenai menjadi seorang suami. Nah, seorang laki-laki akan jadi suami yang baik kalau dia tidak egois. Tapi masalahnya gimana bisa seorang laki-laki atau seorang manusia nggak egois? Semua manusia pada dasarnya memiliki ego yang kuat dan pasti akan egois. Lalu gimana caranya supaya nggak egois? Karena kalau egois ya akan membawa relasi atau pernikahan dalam kehancuran. Saya punya teman namanya Pak Lukas Kusuma. Dia memberikan tips begini. Kalau mau nikah bahagia ya atau pernikahan itu bunuh diri. Maksudnya membunuh diri sendiri. Atau kalau menggunakan ayat di Alkitab, maka menyangkal diri sendiri. Nah, itulah kunci bagaimana seorang pria akan bijaksana dan mampu menjadi kepala keluarga yang baik kalau dia bisa menyangkal dirinya sendiri, menyangkal kepentingan diri sendiri, menyangkal egonya sendiri, dan mulai memikirkan kepentingan orang lain, mulai mengutamakan kepentingan istrinya, mulai berpikir mengutamakan keluarga atau anak-anaknya. Dengan demikian dia akan bersikap dan berperilaku tidak egois, atau dengan kata lain bersikap dan berperilaku yang dewasa. Nah, bagaimana seorang pria atau laki-laki akan mampu untuk menyangkal dirinya sendiri? Karena pada dasarnya ego setiap manusia itu kuat sekali. Maka kita harus menaklukkan ego ini kepada yang lebih kuat lagi dari manusia. Apa itu? Ya, Tuhan. Karena kalau kita sebagai orang percaya dan kita menerima pribadi Tuhan dalam roh kita, dalam hati kita, maka Ia akan mengirimkan Roh Kudusnya dalam roh kita, dan roh itulah yang akan memampukan kita untuk mematikan perbuatan daging, atau dengan kata lain Roh Kudus, rohnya Tuhan yang ada dalam roh kita. Karena kita menerima Tuhan sebagai yang kita sembah, yang kita hormati, yang kita agung-agungkan, maka itu membuat ego yang begitu kuat akan mampu dikendalikan dan ditaklukkan pada kehendak Tuhan. Kita bisa menjadi laki-laki yang tidak egois kalau kita bisa memelihara cinta dalam hati kita. Karena pada hakikatnya cinta itu berkorban atau memberi dan bukan egois. Karena begitu besar kasih Allah atau cinta Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia mengorbankan, Dia menyelamatkan manusia. Demikian juga waktu kita pacaran dan kita jatuh cinta, kita berkorban waktu, kita berkorban biaya, kita nabung dan ngajak pacar kita makan ke restoran atau pergi nonton. Kenapa? Karena cinta akan meredam atau mematikan egois. Karena itu kita perlu menjadi pribadi seorang laki-laki, seorang pria, seorang suami yang menikmati cinta. Menikmati cinta Tuhan. Karena sering justru pasangan mungkin kita tidak merasakan cintanya. Dia menjengkelkan, dia menyebalkan. Nah, gimana kita bisa tidak muncul ego kita untuk marah, untuk emosi, menghadapi istri yang kurang seperti yang diharapkan atau kurang baik. Maka kita harus menjadi pribadi yang dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan. Tanpa merasakan cinta Tuhan, kita tidak akan mampu mencintai orang lain dengan kualitas yang baik. Tapi kalau kita merasakan cinta Tuhan, kita akan dewasa untuk mencintai dengan cinta seperti cinta Tuhan yang kita rasakan. Ketika kita mampu menjadi pria yang tidak egois, maka kita akan menjadi pribadi yang menarik, dan dengan demikian mampu membangun relasi yang kuat dengan istri. Istri akan menjadi percaya, dia bahagia, dia bisa mengandalkan suaminya. Dengan demikian tercipta suasana pernikahan yang saling mempercayai, yang saling bisa mengandalkan, yang saling bisa merasa aman, karena ketidakegoisan membuat orang lain tidak merasa aman. Nah, dengan demikian maka suami bertindak sebagai kepala yang berperan dengan benar, membuat istri yang adalah penolong, atau kalau suami kepala maka istri tubuh. Maka ini menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dan akan menjalani pernikahannya dengan menyenangkan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura untuk keluarga Indonesia bahagia.